Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu kita di GBI Tegal Alur yang indah ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau masuk ke dalam puji-pujian, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan di hari Minggu ini untuk datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan hadir Tuhan di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan di tempat ini. Di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Persiapkan Tuhan hati kami Tuhan. Persiapkan pikiran kami Tuhan. Persiapkan juga Tuhan telinga dan lidah kami untuk menyembah-Mu Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal kembali. Kita mau siapkan hati kita. Engkaulah perisaiku, firman-Mu Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Besar kuasa-Mu, Kau mampukan kami bertahan Tuhan, melewati badai, melewati gelombang. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Puji sembah kami hanya untuk Engkau di tempat yang maha tinggi.
hadirat Tuhan datang Tuhan di antara kita. Mari kita buka suara. Terima kasih. Firman-Mu Tuhan, oh firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Biar kami Tuhan berjalan bersama-Mu. Oh terima kasih, oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan di tengah gelora badai Tuhan, di tengah situasi dunia yang tidak menentu Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan untuk melangkah Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami mampu Tuhan berjalan melewati badai Tuhan. Kau mampukan kami berjalan melewati gelombang Tuhan kehidupan Tuhan yang tidak menentu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita nyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan telah menenangkan kami Tuhan. Engkau yang menuntun langkah kami. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga mau menjadikan kami setia Tuhan mengikuti Engkau. Engkau mau menjadikan kami rajin dan tekun Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, walau sedetik pun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan untuk memuji dan menyenangkan-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji-muji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita sama-sama akan bersorak-sorai. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Tuhan itu baik. Kita semua percaya Tuhan itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama siapkan hati kita masing-masing. Kita mau buka pikiran kita. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hambanya bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kehendakku. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, jadikan kami Tuhan bejana-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan masuk ke dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami percaya Tuhan rancangan-Mu saja Tuhan yang jadi Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami mengangkat pujian Tuhan. Bahkan di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan siapkan Tuhan, persenjatai kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan kami percaya Tuhan, kami dibentuk Tuhan. Dibentuk Tuhan menjadi bejana-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati bibir lidahnya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mau mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan firman itu Tuhan tidak hanya masuk Tuhan, tapi juga kami bisa menyebarkannya kembali ya Bapa. Menjadi buah Tuhan, menjadi kebaikan Tuhan bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini Tuhan
dalam nama-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Allah kami yang hidup Tuhan. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata
itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan memimpin, menolong kita semuanya, agar kita bisa diberikan pencerahan, dibukakan mata hati pikiran kita, dan biar firman Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, menerangi hati pikiran kita, dan membawa kita ke dalam kebenarannya. Pada pagi hari ini, saudaraku, saya akan mengangkat satu tema, no task is too small. Tak ada satupun pekerjaan yang terlalu kecil. Nah, saudaraku, Dwight L. Moody pernah berkata seperti ini, banyak dari kita rela untuk mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Namun hanya sedikit dari kita yang rela mengerjakan hal-hal yang kecil untuknya. Apa yang dikatakan oleh D.L. Moody ini tidak terlepas dari tingkat kebutuhan keempat dari hierarki kebutuhan manusia yang pernah diteliti oleh Abraham Maslow, seorang ahli jiwa berkebangsaan Amerika. Di dalam penelitiannya, Abraham Maslow menemukan bahwa tanpa memandang suku asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupannya masing-masing. Kebutuhan-kebutuhan itu meliputi, oleh Maslow dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu meliputi kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan biologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan keamanan dan keselamatan, yang meliputi kebutuhan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam. Dan hierarki atau tingkat kebutuhan yang ketiga disebut kebutuhan rasa memiliki sosial dan kasih sayang, yang meliputi kebutuhan terhadap persahabatan, berkeluarga, berkelompok, dan interaksi. Dan yang keempat, kebutuhan terhadap penghargaan, yang meliputi kebutuhan harga diri, status, martabat, kehormatan, dan penghargaan dari pihak lain. Dan yang terakhir,
yang kebutuhan kelima disebut kebutuhan aktualisasi diri. Ini meliputi kebutuhan memenuhi keberadaan diri dengan memaksimalkan penggunaan kemampuan dan potensi diri. Saudaraku, bahaya mengejar kebutuhan keempat yang berlebihan, itu kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Ya, kalau ini dikejar terlalu berlebihan akan membuat orang pilih-pilih di dalam melakukan pekerjaannya. Kita sebagai pelayan Tuhan juga tidak kebal akan bahaya seperti ini. Faktanya, seperti yang dikatakan oleh D.L. Moody tadi, ya, kita pun juga sering terjerumus ke dalamnya. Kalau pekerjaan tersebut akan banyak mendatangkan pujian dari orang lain, kita dengan senang hati akan melakukannya. Tetapi kalau pekerjaan tersebut jauh dari pujian orang lain atau tidak terlihat oleh orang lain, kita akan mencari berbagai macam alasan untuk menghindarinya. Lihatlah, banyak gereja-gereja yang dibuka di tempat-tempat metropolitan dan sedikit pembukaan gereja-gereja baru di kota-kota kecil, apalagi di desa-desa ataupun di pedalaman. Nah, kita lihat saudaraku, kalau yang namanya pelayanan doa, kita lihat ya sangat sedikit orang yang berminat di sana. Tetapi kalau pelayanan mimbar, pelayanan di musik yang banyak orang lihat, nah kita lihat saudara, banyak yang peminatnya di sana. Saudaraku, Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa pikiran Allah itu dapat dikenali atau nampak dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan. Kalau kita memperhatikan anggota-anggota tubuh kita, ya, ada bagian-bagian dari tubuh kita yang kelihatannya tidak berarti dan bahkan kita tidak tahu apa gunanya dan kenapa ia ada di sana. Contoh, saudara, ya. Apa fungsinya kumis? Kenapa kumis hanya ada di pria? Nah, kenapa letaknya kumis itu di atas bibir? Saudara, ada yang tahu hal yang sepele ini, saudara? Lalu juga kita perhatikan jari-jari kita, saudara. Ya. Kok besarnya tidak sama ya? Kenapa beda-beda begitu? Ya. Kenapa besar jari harus dibeda-bedakan? Ya, jari kelingking paling kecil, ibu jari paling besar. Kenapa nggak dibuat sama aja gitu gedenya? Nah, kenapa mesti ada kuku-kuku di ujung-ujung jari kita? Saudara, suatu hari sewaktu saya ke Eco Park di Malang, Jawa Timur sana, saya memperhatikan ada begitu banyak spesies kecoa dan juga capung yang dipajang di dalam sebuah kotak kaca. Makhluk yang kecil tapi itu punya beragam jenis gitu, saudaraku. Ya. Yang ternyata nggak terpikirkan oleh kita. Juga kalau kita merenungkan tentang ekosistem atau rantai makanan, kita diajarkan akan apa yang namanya keseimbangan daripadanya. Bahwa setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Kalau salah satunya ditiadakan, ini akan mengganggu ekosistem atau rantai makanan yang ada di dalam alam semesta ini. Nah, saudaraku, kita bisa mengenali pikiran Tuhan dari hal-hal yang saya sebutkan sebagai contoh tadi. Bahwa segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Entah kita dapatnya peran yang besar, entah kita dapatnya peran yang kecil, tidak jadi soal. Yang mesti kita perhatikan adalah apakah peran kita masing-masing ya, sudah dijalankan sepenuhnya.
Itu yang namanya memenuhi kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, tidak memenuhi kehendak Allah selalu akan menimbulkan kericuhan. Gereja-gereja bertengkar karena saling berebut pengaruh dan jemaat. Orang-orang bertengkar juga karena berebut pengaruh dan popularitas. Ke-12 murid Tuhan Yesus dulu pun juga bertengkar, memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus datang ke dunia untuk meluruskan semuanya itu. Kerajaan Allah yang diajarkannya mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, itu dicatat di dalam Markus pasal 9 ayat 35. Lebih jauh lagi ia mendemonstrasikan kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya satu demi satu dan berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22 disebutkan bahwa setiap pengikut Kristus adalah hamba Allah. Apa maksudnya ini? Seorang hamba tidak memiliki apa-apa untuk membuktikan siapa dirinya. He has nothing to prove. Ia tidak perlu membuktikan siapa dirinya kepada orang lain. Orang yang berlaku sebaliknya, yang ingin selalu membuktikan siapa dirinya kepada orang lain, akan selalu punya kecenderungan yang kuat untuk membangun image atau yang dikenal dengan istilah pencitraan. Nah, ia akan berusaha untuk menyenangkan semua orang supaya mendapat penilaian yang baik, mendapat kesan yang baik dari orang lain. Dan ia akan menghindar dari konflik dan tidak berani menegur kesalahan orang lain. Seorang hamba tidak perlu bermain sandiwara untuk mengemas dirinya sebagai orang yang berarti. Dan seorang hamba tidak pernah menjadi pusat, tidak pernah mencari pusat perhatian. Karena dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Nah, saya ajak saudara kita untuk mempelajari konsep hamba yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dari apa yang dituliskan di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari saudara buka Alkitab saudara di rumah di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita membaca bersama-sama. Dituliskan di sana perikopnya tuan dan hamba. Dari ayat 7 dikatakan seperti ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?
Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa yang kita bisa tangkap dari pengajaran Yesus tentang seorang hamba di sini? Yang pertama, hamba ini fokus kepada tuannya dan bagaimana ia bisa memuaskan tuannya dengan melakukan yang terbaik dalam mengerjakan dan menyelesaikan apapun yang tuannya perintahkan kepadanya. Ayat 8 dan 10 saudara bisa periksa. Yang kedua, hamba ini tidak berharap tuannya akan berterima kasih kepadanya setelah tugas yang diberikan kepadanya itu diselesaikannya. Hamba tidak tersinggung atau marah-marah atau mengumpat di belakang kalaupun tuannya tidak berterima kasih kepadanya. Saudara periksa lagi ayat yang ke-9. Yang ketiga, hamba ini harus mengutamakan untuk melayani tuannya terlebih dahulu, baru dirinya sendiri. Ya, ayat yang ke-8. Tadi dikatakan tuannya berkata kepada hamba yang telah pulang membajak dari ladang. Tuannya berkata kepadanya, ya, mari sediakan makanan bagiku. Nah, setelah itu barulah engkau makan. Ya, lebih mengutamakan untuk melayani tuannya terlebih dahulu, baru kemudian dirinya. Yang keempat yang kita bisa pelajari dari apa yang Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal 17 ini, bahwa hamba ini tidak perlu membanggakan dirinya setelah selesai melakukan tugasnya. Ya, ayat 10 tadi, saudara. Ya. Dia tidak perlu meninggi-ninggikan dirinya. Dia tidak perlu membangga-banggakan dirinya ketika ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia bahkan seharusnya berkata, aku ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Aku ini hanya melakukan apa yang aku harus lakukan. Hamba ini tahu diri, siapa dirinya sesungguhnya. Tidak ada satupun di dalam dirinya yang patut untuk ditinggikan atau dibanggakan. Sama seperti Yohanes Pembaptis ketika berhadapan dengan Yesus, ia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, itu dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 27. Dan Yohanes juga berkata, biarlah ia, Yesus, semakin bertambah besar dan aku, Yohanes Pembaptis, semakin berkurang. Seorang hamba tidak mencuri kemuliaan tuannya. Yesus meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Kita harus terus mengeksplorasi, menjelajahi, dan mempertajam diri kita bagi Yesus. Bukan untuk menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Bagaimana ini bisa dilakukan, saudaraku? Yaitu dengan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri kita. Kalau kita mau, kita tidak akan pernah kekurangan materi-materi pembelajaran di sekitar kita. Apalagi di zaman digital dan di masa pandemi ini. Kita justru kebanjiran begitu banyak materi dan kita yang kewalahan mau belajar yang mana ini.
Kita dibuat bingung karena begitu banyaknya informasi, begitu banyaknya materi-materi pembelajaran yang disediakan begitu limpah di sekitar kita. Kita tinggal memilih apa yang menjadi minat kita. Kita tinggal memilih apa yang menjadi menarik perhatian kita. Kita tinggal memilih apa yang membangkitkan rasa ingin tahu kita. Apa yang sesuai dengan talenta kita, saudaraku. Kita pertajam di sana. Perdalam itu. Dan kemudian praktekkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara berminat di editing, ada itu ya, video tutorial pembelajarannya yang tentang editing yang tersedia secara gratis. Kalau Anda berminat tentang lighting, pencahayaan, pengaturan cahaya, ada juga materi pembelajarannya yang juga tersedia secara gratis. Kalau Anda berminat di bidang musik, ada juga video pembelajarannya secara gratis. Ya, kita bisa lihat ya teknik memetik gitar dan chord-chord diajarkan ya. Ya, dengan video bisa kita lihat ya bagaimana orang yang mengajarkannya itu memainkannya. Teknik-tekniknya bagaimana. Ya, itu juga gratis tersedia, saudara. Kalau Anda berminat untuk menjadi YouTuber, ada juga video tutorialnya untuk itu, saudaraku, tersedia juga secara gratis. Jadi, saudaraku, Tuhan telah menyediakan dengan limpah ya, apa yang kita perlukan. Telah sedia di sekitar kita dengan limpah, saudaraku. Dengan murah, bahkan gratis, saudaraku ya. Kini tinggal kemauan di dalam diri kita. Adakah kemauan kita yang bangkit untuk itu, saudaraku? Adakah kemauan kita untuk menggunakannya, memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan? John Maxwell pernah berkata seperti ini. Do your best wherever God puts you and make every day God's masterpiece. Lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Dan buatlah setiap hari karya terbesarnya dari Allah. Masterpiece-nya Allah. Yusuf itu contohnya, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan dia, baik sebagai pelayan, sebagai budak, baik sebagai tahanan, baik sebagai orang kepercayaan Firaun, dia selalu lakukan yang terbaik. Oleh sebab itu dia bersinar di sana, dan ia menjadi karya besar atau masterpiece-nya Allah di tempat-tempat di mana Allah tempatkan Yusuf berada. Jadi sekali lagi, saudaraku, tidak ada satupun pekerjaan yang kecil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada setiap orang perannya masing-masing. Dan Tuhan menghendaki dimanapun kita ditempatkan, apapun peran-peran yang dipercayakan Tuhan kepada kita, Tuhan menghendaki itu semua dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, yang semaksimal mungkin. Dan bahkan terus kita mengasahnya, terus kita mengembangkannya ya. Dimanapun kesempatan itu ada, kita terus gali, kita terus perkaya, kita terus kembangkan. Dan pada akhirnya semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah hamba yang setia. Ya. Hamba yang dikenal oleh Tuhan.
Dan setelah kita lakukan semuanya itu, setelah kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, ingat saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan kita. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi hendaklah kita berkata kepada Tuhan, aku ini hanyalah hamba-Mu. Dan aku hanya mengerjakan apa yang Engkau suruh untuk aku kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk belajar lagi dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kami meminta Roh Kudus membuka mata hati pikiran kami, menerangi, mencerahkan, dan mendobrak segala tembok-tembok yang menghalangi pengenalan akan Tuhan, menghalangi kebenaran Tuhan yang kami terima dari pembacaan perenungan firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kami bertobat dari cara pikir, cara hidup yang salah. Dan kami suka pilih-pilih pekerjaan-Mu Tuhan. Kami suka untuk membangun popularitas. Kami suka untuk menjadi mercusuar. Kami suka untuk menjadi perhatian bagi orang lain. Yang seharusnya itu tidak boleh kami lakukan. Karena kami adalah hamba yang hanya melayani Tuhan. Tuhanlah seharusnya lewat pelayanan kami ini, Engkau seharusnya yang dilihat, Engkau seharusnya yang dikenal. Dan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan ini seharusnya membawa orang-orang kepadamu. Ampuni kami kalau kami sering mencuri kemuliaan-Mu. Dan biarlah Engkau terus didik dan bangkitkan kemauan dalam diri kami untuk terus belajar ya Tuhan, supaya kami boleh memaksimalkan apa yang Engkau percayakan di dalam hidup kami ini, dan kami boleh sekali lagi mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau kiranya terus menolong, memimpin jemaat-jemaat-Mu, domba-domba-Mu ini, dan melindungi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesehatan mereka Engkau yang juga jagai dan peliharakan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memperkaya mereka dengan pengenalan akan-Mu. Engkau beri kerendahan hati di dalam diri mereka. Tuhan memberkati mereka sekalian untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih buat Indonesia. Kami berterima kasih buat pemerintah yang telah Engkau tempatkan di Indonesia ini. Kami memohon kepadamu hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan kepekaan akan Engkau ada di dalam hati mereka ya Tuhan. Dan tuntunlah mereka untuk dapat menangkap tuntunan-Mu. Dan Tuhan, agar mereka, pemerintah kami ini dapat mengeluarkan, melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membawa bangsa ini ke arah tujuan yang Engkau mau. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas, dan kita siapkan diri kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong, menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
menjadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan